Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said, Yaman, Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Ya, baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk adik-adik yang minggu kemarin tidak hadir ada di mata pelajaran data ya ada. Oke, coba cek di sebelah kiri, tengok kiri dan kanan kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang ada di buku hari ini? Ada? Nama lengkapnya siapa? Reja Hamzah sama? Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kalau mulai dengan berdoa. Untuk itu, mungkin kita salah satu tertentu pada hari kalinya mempersilakan. Baik adik-adik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan berkat dan rahmat-Nya semata kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dilihat dari ekspresinya ini bahagia sekali hari ini ya, iya kan? Iya, bahagia sekali. Ada yang masih siap dengan proses pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ada? Adman apa? Minggu kemarin belum belajar apa? Ingat, Daulah Ayyubiyah benteng kehormatan kaum muslimin. Yang ingin saya tanyakan ini, siapa pendiri Daulah Ayyubiyah? Siapa? Angkat tangan. Oke, siapa? Angkat tangan. Siapa? Oke, Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Nah, ada yang tahu sampai kenapa Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah? Ada yang ingat? Ada? Jadi, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan Daulah Ayyubiyah karena merasa milik atau merasa bahwa pada saat kekuatannya Daulah Fatimiyah setelah Daulah Abbasiyah, kekuatan Islam sudah mulai melemah. Dan pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi gubernur di Mesir pada saat itu mendeklarasikan diri untuk mendirikan Daulah Ayyubiyah seiring dan menjadi Daulah Fatimiyah. Nah, itu yang kita bahas pada bab kemarin. Bab 5 Daulah Ayyubiyah benteng kehormatan kaum muslimin. Saya ingin bertanya, sebelum kita masuk ke bab kita hari ini, ada? Oke, baik. Apa Salahuddin? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi dianggap penting dalam kemajuan Daulah Ayyubiyah? Jadi, ada yang bisa menjawab bertanya, mengapa Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai tokoh penting dalam kemajuan Daulah Ayyubiyah? Yang pertama, aspek pertama itu karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri daripada Daulah Ayyubiyah. Pada saat itu Daulah Ayyubiyah memiliki konflik yang terbenar, yakni perang salib. Jadi pada saat itu Daulah Ayyubiyah itu mengalami yang disebut dengan perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi itu memimpin umat Islam untuk membebaskan Yerusalem. Ada yang tahu Yerusalem itu apa? Oke, ada yang pernah dengar Israel? Nah, itu yang disebut dengan Yerusalem di 1500 tahun yang lalu. Oke, itu dulu semua. Oke, masih ingat apa yang saya ajarkan? Semangat pagi. Pagi, alhamdulillah luar biasa. Senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke.
Iya. Kata itu kan bagus. Siapa? Oke, Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum dimati Ayyubi ya. Sebelum dimati Ayyubi ya, ada dinasti apa? Sebelum dinasti Ayyubi ada dinasti apa? Oke, dinasti Wasimiyah. Oke. Siapa itu Khulafa Ar-Rasyidun? Khulafa Ar-Rasyidun adalah pemimpin-pemimpin yang menjalankan dari Allah. Jadi ada berapa? Anak lima. Jadi siapa? Abu Bakar, Ali dan Utsman nih. Oke. Oke. Kita hari ini mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Judul pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu mengkreasi kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban Islam. Itu yang pertama. Poin pertama, mampu mengkreasi dan mengembangkan peradaban Islam. Ingat adik-adik, umat Islam ini adalah umat yang besar. Maka di sini kita dituntut dapat mengetahui peradaban itu sendiri. Contohnya apa? Di Borobudur apa sih? Ada yang tahu? Peradaban itu sebentar. Peradaban itu sebentar. Kemudian, kedua, mampu menjalankan perjalanan waktu untuk mengamalkan pengetahuan. Ketiga, mampu menganalisis perkembangan peradaban masa Daulah Ayyubiyah. Kemudian keempat, mampu mengelola sistematik maju pada masa Daulah Ayyubiyah. Adalah pokok permasalahan kita untuk hari ini. Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama ada bagaimana peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kedua, ketiga, ada yang pendidikan dan dakwah. Oke. Oke, coba boleh bacakan. Ada? Coba baca sebentar. Pada masa Daulah Ayyubiyah, pendidikan dan dakwah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak madrasah didikan seperti Madrasah Salahiyah di Damaskus dan Kairo yang menjadi pusat ilmu agama dan sains. Nah, di sini pusat kekuatan dinasti Ayyubi itu ada di mana saya jelaskan tadi? Di Mesir. Nah, di Mesir. Nah, namun kekuasaan dalam bidang pendidikan dan dakwah pusat perkembangannya itu lebih ke arah kota Damaskus dan Kairo. Nah, kota Damaskus dan Kairo ini menjadi pusat daripada bidang pengembangan pendidikan dan dakwah pada masa kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Nah, dan kemudian bidang pengetahuan dan filsafat pada masa dinasti Ayyubiyah didirikan lembaga ilmiah baru dari tahun itu jadi lengkap dengan tempat belajar teologi dan hukum dan kehidupan. Karya-karya ilmiah seperti kamus-kamus geografi, kompendium sejarah, mana hukum dan komentar-komentar teologi. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Oke, silakan. Bagaimana peran Daulah Ayyubiyah dalam memajukan bidang pendidikan dan dakwah? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ada? Ada? Boleh? Perkenalkan, nama saya Nabila. Izinkan saya menjawab pertanyaan saya. Daulah Ayyubiyah membangun banyak madrasah seperti Madrasah Al-Salahiyah untuk mengajarkan ilmu agama dan memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat dilakukan secara aktif untuk menyatukan umat dan memperkuat pemahaman Islam yang benar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Apa yang dijelaskan oleh adik Nabila tadi sudah benar bahwa pada masa Daulah Ayyubiyah dalam bidang pendidikan dan dakwah itu didirikan madrasah besar lainnya di Damaskus dan Kairo. Nah, lebih spesifiknya pada saat itu masjid-masjid pada saat itu dijadikan daripada epicentrumnya ilmu pengetahuan. Jadi pada saat itu masjid-masjid itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi bagaimana masjid itu dijadikan sebagai tempat kita belajar bersama seperti hari ini. Namun pada saat ini kan berbeda. Kalau berbeda, madrasah berbeda, tapi pada saat itu semua tempat itu menjadi apa ya, sekolah di masjid, pokoknya apa-apa itu masjid. Jadi masjid itu jadi tempat berkumpulnya umat muslim.
tahun 1971 sampai tahun 1925 Masehi, kemajuan militer menjadi kekuatan utama dalam negara Byzantium pada Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pada saat itu kekuatan daulah umat Ayyubiyah pembangunan pendidikan dan dakwah contohnya pada saat itu membangun pengembangan militer itu sangat besar-besarnya sampai pada saat itu kota-kota itu dibangun dan cukup besar dan intinya satu untuk mempertahankan dari serangan kaum Nasrani pada saat itu menjadi serang dari Yerusalem kedua. Oke, sebelum pada tahun 1101 sampai 1250. Oke, nah di situ karena terjadinya perang maka kekuatan militer diperkuat sehingga banyak kota-kota itu dibangun dengan tembok-tembok besar. Oke, kemudian di bidang pertanian, pada masa daulah Ayyubiyah pertanian mengalami kemajuan besar berkat perbaikan sistem irigasi, pembangunan saluran air, dan pembagian lahan kepada para petani. Karena ini juga mendorong pemanfaatan lahan secara optimal untuk meningkatkan hasil panen. Kemudian ini menjadikan sektor pertanian sebagai sumber kekayaan kehidupan dan menjadi untuk kemajuan ekonomi kita. Nah, pada saat itu selain bidang pendidikan dan dakwah, ada juga bidang militer. Kemudian ada bidang apa? Bidang pertanian. Oke, sampai sini masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke, baik. Apa Al-Azhar sebagai pusat perkembangan yang sangat penting kenikmatan daulah Ayyubiyah? Sebenarnya yang saya jawab itu mengapa Al-Azhar? Nah, Al-Azhar itu saya ulang kembali apa yang saya jelaskan bahwa dalam bidang pendidikan dan dakwah selain daripada ini pada setelahnya ada yang disebut Al-Azhar. Al-Azhar itu adalah salah satu apa? Dengan putih apa? Al-Azhar pada saat itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang bermacam Syiah. Nah, pada saat Salahuddin Al-Ayyubi itu menguasai seluruh Mesir, maka di sini Al-Azhar yang semulanya bermacam Syiah digantikan bermacam Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Azhar memainkan peran penting atau peran sentral dalam menjelaskan ilmu Islam, tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan bahasa Islam. Para ulama dan pemuda di dunia datang dari Al-Azhar untuk berdiskusi dan menulis karya-karya ilmiah yang menjadi rujukan tingkat generasi. Oke, sampai itu kita akan menjawab pertanyaan dari adik Amel.
Nah, adik-adik, tadi kita tanyakan lagi apa-apa yang kita lakukan tadi. Ada berapa? Yang pertama, oke, yang kedua, kemudian yang kedua, ini apa? Yang ketiga, Indra pertimbangan terhadap juga pada mata sebelah. Baik adik-adik, selanjutnya kita membahas mengenai sebagai kelompok. Tadi kita terus membahasnya tiga konsepsi. Yang pertama ada daulah ilmiah sebagai pusat perkembangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Darul Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Dan yang ketiga adalah Ibra dari perkembangan daulah ilmiah. Oke, nah saya akan membagi kelompok menjadi tiga. Boleh langsung bagi saja. Ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Itu saja. Oke, satu, kelompok dua, ini kelompok tiga. Kemudian ini kelompok dua mana? Kita akan kelompok dua. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan saya kalau